Shalom, selamat beribadah. Haleluya. Mari kita berdoa memulai ibadah kita. Kami bersyukur, berterima kasih atas penyertaan anugerah-Mu, atas kasih-Mu yang boleh kami nikmati sampai hari ini Tuhan. 1 minggu sudah kami lalui dan kami sungguh melihat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Dan pada saat yang terindah ini, saat yang terbaik di pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu untuk berikan pujian penyembahan kepadamu Tuhan, sebagai ungkapan rasa syukur kami. Kami percaya Tuhan, yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang selalu menyertai kami, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun. Kami habiskan ibadah raya Betani First Anointing yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang ajaib. Sama-sama yang percaya katakan amin.
Haleluya. Masih semangat? Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan. Biar segala pujian ini hanya untuk Tuhan kita. Amin. Mari tepuk tangan berikan Tuhan. Amin.
ayat 18 sampai dengan 21. Perhatikan bagaimana nanti sistem cara berpikir hukum Taurat dan memutuskan hukum Taurat, dan akhirnya juga membawa resiko pada seseorang kalau dia tidak sanggup melakukan hukum Taurat. Ya. Ulangan 21 ayat 18 sampai dengan 21. Belum? Sinyal kan? Biar kita beli sinyal. Nah, yuk kita baca ya. Kita baca pelan-pelan. Ini tentang anak durhaka. Lihat, anak terhilang juga nanti tergolong anak durhaka. Tapi di dalam kitab Ulangan ini, cara manusia menyelesaikan anak durhaka. Tetapi lihat, anak durhaka tentang anak terhilang di kitab Lukas, cara Yesus menyelesaikan anak durhaka. Perhatikan ya. Nah, sering sekali kita sebenarnya kehidupan kita, cara kita mengatasi orang-orang durhaka tadi, yang keras kepala tadi dengan cara ini. Yuk kita baca, 1, 2, 3. Apabila seseorang mempunyai anak laki-laki, ya, anak laki-laki apa? Yang degil. Amin. Sekarang ini anak laki-laki yang degil, atau juga anak perempuan juga ada yang degil. Ada ya, berarti anak laki-laki dan perempuan saja kita tambah ya. Sepertinya tidak setuju kalau cuma anak laki-laki ya. Kita baca lagi yuk dari awal 1, 2, 3. Apabila seseorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan membangkang, yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya, dan walaupun mereka mengajar dia, tidak juga ia mendengarkan mereka. Jengkel gak? Halo yang punya anak, jengkel gak? Apa kalian? Betul? Halo anak-anak, jangan sampai orang tua membuat jurus gently padamu ya, karena menjengkelkan. Halo? Perhatikan. Berapa hari lalu, anak saya nomor 2, saya telepon. Nah, saya dengan ibunya melihat dia ada perubahan gitu. Jadi kalau menanggapi kami itu sering marah. Padahal kita sudah bercanda, sering marah. Nah, akhirnya kita biarkan. Berapa hari lalu saya telepon, akhirnya tak WA. Nah, kenapa kamu sekarang suka marah? Baru diberitahu terhadap perubahan lingkungan, perubahan teman-teman, perubahan dosen. Yang tadinya guru jadi dosen, disuruh masuk jam segini batal. Ini lagi. Akhirnya kita kasih masukan. Kamu baca firman Tuhan yang saya kirim ini. Baca. Setelah sudah saya berikan nasihat, langsung saya kasih keterangan di bawah. Baca. Perhatikan. Setelah dibaca, saya bilang, kamu harus baca. Dibaca. Jadi, kita nggak perlu lagi menuding-nuding kesalahannya tadi. Dan akhirnya kalimat di bawah, iya Pak, minta maaf. Kita hanya bilang, karakter seperti itu tidak bagus. Karena suatu saat juga kau akan masuk dalam dunia bekerja. Perhatikan, banyak orang gagal dalam pekerjaan bukan karena dia tidak pintar, tapi karena karakter. Banyak orang pintar di Indonesia kan? Betul tidak? Saking banyaknya orang pintar di Indonesia, tetapi lihat, orang yang jujur mempunyai karakter itu minim yang bagus. Maka minimal kita sebagai anak Tuhan harus juga memiliki karakter yang baik. Nah, perhatikan bagaimana kita nanti cara menghadapi anak-anak yang menjengkelkan ini. Engkau mau pakai cara hukum Taurat atau nanti engkau mau pakai cara kasih karunia. Itu keputusan orang tua masing-masing. Ya, Bang Oden, persiapkan Bang Oden ya. Nah, gitu ya. Ayat 20 Bang Oden ya. Ayat 20 lanjut Bang. Yuk kita baca lagi. Dan harus berkata kepada para tua-tua kota. Jadi orang tuanya sudah jengkel, dia nggak bisa lagi terima. Akhirnya dia angkat kasus ke permukaan dan diberitahu kepada tua-tua kotanya. Karena orang tuanya ini tidak sanggup lagi. Terus lanjut, anak kami ini degil dan membangkang. Ia tidak mau mendengarkan perkataan kami. Ia seorang pelahap dan peminum. Nah ternyata mungkin anaknya ini sudah dewasa, suka mabuk.
Sudah dinasihati orang tuanya, tetap aja dekil. Akhirnya orang tuanya menyampaikan kasus ini kepada orang-orang tua kota yang ada di situ. Senior-senior begitu ceritanya. Nah, apa yang terjadi? Ayat 21. 1 dan 3. Maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu. Kejam tidak? Halo, kejam tidak? Orang tuanya sudah tidak mampu, disampaikan kasus ini kepada tua-tua kota, dan tua-tua kota mungkin tanpa evaluasi dan keputusan, anak dekil seperti ini, anak keras hati seperti ini harus dilempari dengan batu. Perhatikan, bukankah hari ini banyak batu melayang di mana-mana? Halo, siapa yang dilemparinya? Kan sekarang ini banyak batu melayang di mana-mana. Betul tidak? Loh, ini sudah ada di Alkitab loh. Ya, artinya di sini tidak menyangkut lagi itu seperti anak-anak, tapi ternyata juga banyak orang-orang tua yang dekil kan? Betul tidak? Setelah sudah mendapat kedudukan, dia nggak mikir yang lain, dia mikirin perutnya sendiri. Nah, yuk kita baca lagi, dilempari dengan batu sehingga ia mati. Selesai kan perkara? Betul tidak? Selesai perkara. Orang tua bebas, penatua bebas, dan yang melempari itu tadi juga puas secara batin sampai mati. Mirip hari ini peristiwa kasus hari ini sampai mati. Terus demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu, dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut. Perhatikan, konsep dalam perjanjian yang lama, mereka selalu mendengar tentang Tuhan itu kejam. Padahal yang membuat aturan itu bukan Tuhan, mereka sendiri. Mereka sendiri. Maka setiap kasus yang tidak bisa lagi dihadapi, diatasi, maka kasus itu akan naik lagi. Saya yakin percaya orang tua, cukup engkau mengatasinya. Tidak perlu kau sampaikan ke tetanggamu, tidak perlu kau sampaikan sampai ke polisi, kau laporkan. Halo, setelah masuk ke penjara, rasain. Tidak usah. Lihat itu, suruh pandang tadi hukum Taurat. Di Indonesia ini kita mengenal cerita tentang maling kundang. Pernah dengar? Ya, anak durhaka yang dikutuk menjadi batu oleh ibunya. Apakah ini benar atau tidak? Yang pasti ceritanya ini ada. Perhatikan di situ. Ada anak SMP, dia kesal sama mamanya, dibunuh mamanya. Nah, langsung dibunuh. Kalau kita bisa melihat, kok ada anak seperti itu ya? Itu semua pasti sudah ada faktor penyebabnya. Bisa-bisa saja mamanya itu juga menjengkelkan buat anak. Dikit-dikit disalahkan, dikit-dikit disalahkan. Baru nyampe, baru buka sepatu, ngomel-ngomel. Akhirnya anaknya ini langsung bunuh. Tuh, langsung bunuh, anjing yang berteriak. Berarti kita mau ganti nama itu ya. Perhatikan lagi di sini ya. Sekarang di dalam kitab Ulangan, kita dapat menemukan perintah untuk menghukum anak yang membangkang dan tidak mau mendengarkan perkataan orang tuanya. Bahkan setelah dihajar dengan cara melemparinya dengan batu sampai mati. Perhatikan, supaya bapak dan ibu nanti tidak salah mendengar tentang Tuhan. Kalau sesuatu hal yang tidak baik terjadi padamu hari ini, itu bukan karena Tuhan. Tidak ada orang tua jasmani yang memikirkan, yang merencanakan sesuatu yang tidak baik pada anaknya. Betul? Senakal-nakalnya anak itu, orang tua itu tidak akan pernah memikirkan yang jahat tentang anak itu. Perhatikan. Ya. Lihat lagi cara hukum berpikir hukum Taurat di sini. Aturan-aturan
aturan ini bertujuan untuk menjaga kekudusan Tuhan, menjaga kekudusan tanahnya dan umatnya. Perhatikan, mereka berlindung di bawah hukum Taurat. Kalau anak seperti ini, harus kita jaga kekudusan Tuhan. Jangan sampai dia nanti menyangkal Tuhan. Sebelum dia menyangkal Tuhan dengan semua kekerasan hatinya, lempar dia dengan batu. Lihat lagi, orang jahat harus dihapuskan, dan tanah pemberian Tuhan tidak boleh dinajiskan. Namun pada saat yang sama, sesama manusia harus dihargai, dan keadilan tidak boleh dilupakan. Siapapun di hadapanmu, tanda kutip tadi dia super jahat, tidak ada alasanmu untuk menghilangkan nyawanya. Tapi hukum Taurat itu harus mati. Tapi kasih karunia tidak bisa. Amin. Lihat lagi, suruh pandang hukum Taurat. Allah tidak mengizinkan dosa bertumbuh dalam diri manusia, apalagi jika dosa itu sampai menyebar dan menulari komunitas umat Tuhan. Perhatikan, mereka pada saat itu sudah seperti Tuhan. Orang yang menjengkelkan, orang yang keras kepala ini, jangan sampai dia mengajarkan hal-hal yang tidak baik kepada yang lain. Jadi diputuskan untuk dibunuh. Perhatikan, sering sekali manusia itu sudah menjadi Tuhan atas diri orang lain. Ya, maka hari ini anak yang dekil tadi, anak yang durhaka tadi, dan tidak mau bertobat dan diadili, diberi hukuman yang berat, yaitu tadi hukuman mati. Begitu juga dengan orang dihukum mati, mayatnya tidak boleh bergantung lebih daripada 1 hari, karena itu akan menajiskan tanah pusaka yang diberikan Tuhan. Betapa ketatnya Allah menjaga kekudusan umatnya. Perhatikan, di hukum Taurat tidak ada satu orang pun yang sanggup melakukan. Jadi kalau anak tadi itu sudah dilempari dengan batu sampai mati, maka dia harus digantung, supaya menjadi bahan pelajaran untuk semuanya. Nasib anak yang dekil tadi, yang keras hati tadi, nasibnya seperti ini. Kenapa itu semua dibuat oleh aturan-aturan tadi? Supaya menjaga kekudusan nama Tuhan. Perhatikan, engkau dan saya tidak bisa menjaga kekudusan orang lain. Setuju katakan apa? Yang hanya bisa menjaga kekudusan dirimu itu hanya engkau dengan Tuhan. Tidak perlu kita menjaga kekudusan orang lain sehingga kita menjadi seperti Tuhan atas. Maka hari ini perhatikan sekali lagi, kalau engkau dan saya menghadapi apakah anak sendiri dengan keras hati, keras kepala, apakah dengan cara hukum Taurat ini tadi, itu semua dengan keputusan. Halo? Maka perhatikan, yang terbaik pada saat kau konflik dengan siapapun, gak perlu kau ungkit lagi kesalahannya, tapi kau beritakan aja kepada dia tentang kebaikan Tuhan terhadap dirinya. Amin. Kau selalu beritahu tentang kebaikan Tuhan terhadap dirinya. Maka perhatikan tadi, waktu saya dan anak saya sedikit ada konflik seperti itu, ya, saya tidak mau perpanjang. Di hati saya saat itu, jadi modelnya kayak begini. Saya kan setiap pagi itu pasti kalau mereka untuk tumpang tangan. Nah, ternyata setelah si nomor 2 ini kuliah, tumpang tangan pagi itu jadi mengganggu dia. Kesimpulannya begitu. Nah, di hati bapak kan sedikit jengkel, betul tidak? Dalam hati saya begini, kamu rasain dulu, saya nggak doakan dalam 1 minggu, saya nggak mau telepon itu. Itu daging berbicara. Tapi lihat, kasih karunia Tuhan, enggak. Dan tadi yang saya pikirkan 1 minggu, saya tidak beritahu sama ibunya, tapi dalam otak saya udah begitu. Karena kalau saya beritahu sama mamanya pasti nggak terima. Nah, saya sudah begitu. Akhirnya, enggak, ini enggak benar. Saya harus tetap hubungi dia. Saya harus tetap jalin komunikasi dengan dia. Nah, saya hanya bilang, nah, jadi kalau ada pertanyaan saya 2 kali, 3 kali, itu menjengkelkan bagi dia.
Misalnya contoh, nah sudah makan? Sudah. Namanya orang tua kan ingatkan lagi setelah pembicaraan berikutnya. Sudah makan belum? Tadi sudah ditanya. Tuh, ayo. Nah, tadi sudah ditanya. Saya hanya bilang, Dona, memastikan aja. Gitu. Ternyata tumpangan tangan di pagi itu mengganggu dia. Akhirnya saya bilang, berarti kamu tidak butuh lagi tumpang. Saya tidak ada ngomong begitu. Tetapi harus dimengerti saja. Ya sudah. Akhirnya jalan lagi, tanya lagi apa kabar nak? Saya tetap ngotot nanya dia dengan konsep kasih karunia tadi. Maka lihat yang terjadi apa yang saya dapat laporan melalui peristiwa itu. Ternyata si nomor 2 kita tidak suruh dia ikut persekutuan mahasiswa. Persekutuan komsel anak-anak dia. Kami tidak ada suruh itu. Nah, perhatikan sekali lagi, menghadapi anak-anak kita seperti ini, sudah gak usah lagi kita melakukan seperti gaya hukum Taurat. Katakan amin. Katakan amin. Kasih Tuhan itu harus selalu kau sampaikan pada anakmu, bukan kesalahan-kesalahannya terus yang kau ungkitkan. Kalau kesalahannya terus yang kau ungkitkan itu bisa menjengkelkan bagi dia, dan waktu engkau pun mendapat jawaban dari dia, itu juga bisa menjadi menjengkelkan buatmu. Maka hari ini, apapun yang terjadi, siapapun yang menjengkelkan dalam kehidupanmu, tetap merespon dengan kasih karunia Tuhan. Hukum Taurat kita tinggalkan. Amin. Halo, amin. Semua yang terjadi hari ini di Indonesia ini, itu wujud hukum Taurat. Ya, wujud hukum Taurat. Maka lihat catatan pada saat ini. Perhatikanlah, ya. Perhatikan catatan hari ini, supaya kita sadar kembali lagi, apapun yang kau ajarkan pada anakmu hari ini, engkau harus melandaskan itu semua dengan kasih karunia. Amin. Halo, amin. Yesus waktu ada di sumur Yakub, dia bertemu dengan perempuan pelacur. Tapi waktu Yesus bertemu dengan perempuan pelacur ini, perempuan Samaria, Yesus tidak mengungkit tentang kamu salah, latar belakang pekerjaanmu itu salah, perbuatanmu itu salah. Yesus tidak ngomong begitu. Yesus hanya ngomong begini, hai perempuan, kalau kau selalu minum dari sumur yang aku minum, kau akan haus terus. Tapi kalau kau minum dari saya, kau tidak akan haus. Dan apa kata perempuan ini? Saya mau. Saya mau. Yesus tidak pernah mengungkit kesalahannya. Halo? Yesus akhirnya yang terakhir, waktu dia menerima kasih karunia itu, Yesus ngomong, jangan beritahu kepada orang lain. Perhatikan. Jangan, belum waktunya. Tapi perempuan ini, dia tidak sanggup untuk menahan, untuk selalu tidak ngomong tentang Yesus. Yesus larang, tapi kasih karunia itu tidak bisa membendung dia untuk diam. Diberitahu terus tentang kasih karunia kepada orang-orang Samaria. Maka perempuan pelacur inilah penginjil pertama di kota Samaria. Dan Yesus cuma ngomong terakhir kepada perempuan ini, jangan lakukan lagi. Amin. Halo, amin. Jangan lakukan lagi. Ngomong kanan kiri, jangan lakukan lagi. Apa itu? Ya nggak tahu. Pokoknya jangan lakukan lagi. Setuju ya? Nah, kita kembali lagi yang kedua. Perjanjian yang baru. Ya. Perjanjian yang baru berdasarkan kasih karunia. Lihat, anak terhilang. Sama seperti tadi kita ulangan ini, anak durhaka. Yuk kita baca Lukas 15 ayat 21 sampai dengan 24. Yuk, 1, 2, 3. 1. Oh belum. Ayo Pak Muren. Apakah karena sinyal juga? Perjanjian yang baru, Lukas 15 ayat 21 sampai dengan 24. Nanti perhatikan lagi kesalahan anak bungsu ini, ya, yang sama di kitab ulangan tadi tentang anak durhaka ini. Perhatikan, ya. Lukas 15 ayat 21
sampai dengan ayat yang ke-24. Sudah? Belum? Lukas 21. Yuk, kita baca yuk. Ya. Lukas 15 ayat yang ke-21. 1, 2, 3. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Ayat 22. Yuk. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya." 23. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Perhatikan jemaat Tuhan yang terkasih. Tadi tentang anak durhaka di kitab Ulangan, di kitab Perjanjian yang Baru ini juga ada tentang anak durhaka, ya, anak yang terhilang. Perhatikan di situ, apa kesalahan anak yang terhilang ini? Apa kesalahan anak si bungsu ini? Kata si bungsu kepada ayahnya, dengan angkuh dan kurang ajar, "Bapak, berikanlah kepadaku warisanku." Padahal bapaknya belum mati. Sama durhakanya, keras hati. Perhatikan, padahal kalau masih ada sisa etika yang dimiliki si bungsu tadi, seharusnya sekalipun dia minta warisan kepada orang tuanya, seharusnya secara komunikasi dia harus punya etika. Sehendaknya dia mengatakan begini, paling sedikit, "Bapak, kalau boleh, tolong berikanlah kepadaku warisanku." Itu lebih masih punya etika. Tapi anak ini langsung kurang ajar, "Bapak, berikanlah kepadaku hartaku, warisanku." Sama anak ini, bapaknya belum mati udah minta warisan. Halo? Siap-siap. Kalau anak tunggal ya aman. Tapi kalau anak lebih dari satu, yang si nomor 2 langsung minta warisan, ayo. Padahal saya belum mati. Bagaimana kita menanggapi ini? Perhatikan, ya, bagaimana kita menanggapi ini? Lihat lagi, "Berikanlah kepadaku semua milikku sekarang," kata si bungsu, "dan aku tidak akan mengharapkan lagi sisanya, apapun setelah ini." Perhatikan, bapaknya diam saja tanpa merespon. Perhatikan, kebodohan besar orang-orang berdosa yang menghancurkan mereka sendiri adalah keinginan untuk mendapatkan semua bagian mereka di tangan mereka. Jadi kalau belum waktu Tuhan berikan pada nggak usah paksa. Justru sesuatu yang kau mau raih itu justru bisa menghancurkan. Kalau memang belum waktunya. Itu terbukti kepada si bungsu. Belum waktunya warisan diberikan, tapi dia ngotot minta warisan. Tapi melalui warisan itulah akhirnya dia juga terbunuh secara jiwa, mental, bahkan juga dia melakukan semakin banyak kejahatan dengan warisan yang dia punya. Perhatikan, si bungsu ini sudah muak dengan perintah ayahnya, dengan segala peraturan dan disiplin yang baik dan keluarganya, dan lebih mendambakan apa yang dengan keliru disebut dengan kebebasan, yang sebetulnya justru merupakan perbudakan terbesar. Sebab demikianlah adanya kebebasan untuk orang berdosa itu. Maka di dalam keluarga itu juga harus selalu ada disiplin. Katakan amin. Supaya tidak kebablasan. Engkau ikut Tuhan juga harus disiplin. Masuk ibadah itu juga harus disiplin. Perhatikan.
Ya, pada saat mendengar firman Tuhan, pikiranmu itu, pandanganmu, mata pendengar semua terfokus. Katakan amin. Harus disiplin. Karena Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang sembrono, tapi disiplin. Dan anak sebungsu ini tidak disiplin, baik termasuk secara etika. Akhirnya warisan yang dia dapat, yang diterima, justru warisan itu yang membuat dia semakin jauh dari Tuhan, jatuh dalam dosa. Maka perhatikan lagi di situ, ya. Perhatikan apa yang dilakukan oleh bapaknya ini. Allah adalah Bapa yang baik bagi semua anaknya. Katakan amin. Ya. Dan ia memberi semua kehidupan padamu dan pada saya. Diberikan nafas hari ini. Dan segala sesuatu, bahkan kepada orang-orang yang jahat dan tidak tahu bersyukur, juga diberikan itu. Bahkan membagi-bagikan kehidupan kepada mereka. Maka seluruh kesempatan itu selalu diberikan kepada mereka yang takut Tuhan dan juga yang tidak takut Tuhan. Tetapi melalui kesempatan itu Tuhan mau supaya apa? Supaya orang-orang tadi dia sadar nafas yang dia punya pun hari ini itu semua dari Tuhan. Maka hari ini kita tidak bisa bermegah dengan diri kita sendiri. Katakan amin. Kita tidak bisa bermegah dengan apa yang kau punya hari ini. Tetapi kebenaranmu yang tertinggi hari ini, kau harus bermegah di dalam Tuhan. Tuhanlah sebagai kemegahanmu. Tuhanlah harus menjadi pondasimu. Tuhanlah yang harus menjadi kebenaranmu yang tertinggi. Selebihnya itu hanya bonus yang Tuhan sudah berikan padamu. Lihat, pada saat anak ini bertobat, lahir baru, dia masih mengingat ada benih firman Tuhan yang diterima dari bapaknya. Dan salah satunya benih bahwa bapaknya itu tidak pernah memberikan sesuatu yang tidak baik pada anaknya. Maka perhatikan, pada saat titik terendah, anak ini habis, hartanya habis, tidak ada lagi harapan untuk bisa makan. Satu-satunya yang harapan yang ada pada dia harus minta makanan babi. Itu titik terendah dia. Dan kita bersyukur yang punya babi itu juga tidak mau kasih nasi goreng. Perhatikan, di dalam konteks perumpamaan ini tadi, yang punya babi itu tidak mau kasih soto. Tapi makanan babi pun dia tidak mau berikan. Kita bisa melihat sepintas sepertinya orang itu yang punya babi itu tidak punya perasaan. Tapi ingat, justru itulah titik terendah si bungsu tadi. Bayangin kalau soto disajikan padanya, dia tidak akan ingat pulang. Bayangin kalau nasi goreng dibuat di situ, ada capcay di situ, dia tidak akan mau pulang. Tapi karena yang punya babi tidak mau kasih, bahkan makanan babi pun dia tidak mau kasih, itu berarti di hadapan yang punya babi, babinya lebih berharga daripada si bungsu. Titik terendah, maka si bungsu itu ingat bapaknya. Dia sudah minta warisan dengan tidak sopan, tapi ingat kembali lagi, bapaknya tidak pernah memperkatakan yang tidak baik terhadap anaknya. Itu yang diingat oleh si bungsu. Maka dia ingat, di rumah bapakku banyak karyawan, di rumah bapakku banyak makanan, di rumah bapakku banyak minuman. Aku mau pulang saja. Kalau bapakku menempatkan saya menjadi karyawan paling terendah pun, saya terima. Kalaupun bapak saya tidak menempatkan saya lagi di rumahnya, hanya di rumah karyawan, saya terima. Kalau bapak saya pun akhirnya tidak memberikan gaji bulanan, yang penting saya bisa makan, saya terima. Itu cara berpikir si bungsu. Tapi lihat, cara berpikir bapak tidak seperti itu. Siapa yang tersakiti? Bapaknya. Tapi bapaknya tidak pernah memperkatakan sesuatu yang tidak baik pada anaknya. Lihat tadi itu ayat 22. Akhirnya pada saat si bungsu sudah ada di depan bapaknya, apa yang menjadi perkataan-perkataan yang dipikirkan oleh si bungsu tadi, ternyata itu tidak terjadi. Perhatikan, jangan sampai kondisimu dalam keadaan yang sulit kau menyalahkan Tuhan. Tuhan tidak di posisi untuk disalahkan. Katakan amin. Katakan amin.
Kalau bapaknya ini akhirnya dia membuat dia jadi karyawan biasa, bapaknya itu salah? Gak salah. Tapi namanya bapak yang tidak pernah memikirkan yang tidak baik tentang anaknya. Yang dia pikirkan itu selalu yang baik. Amin. Dia tanya dia berdua. Akhirnya pada saat si bungsu datang bapaknya, bawa kemari jubah yang terbaik. Halo? Halo? Ini kasih Tuhan. Dosamu seperti apapun, Tuhan tidak mengingatnya itu. Dia akan selalu menyampaikan kepadamu. Dia disambutmu dengan sukacita. Katakan amin. Supaya pada saat Bapak tadi melakukan sebuah kesalahan, kau datang kepada Tuhan bukan lagi dengan ketakutan, tapi dengan memiliki konsep yang benar. Itu Bapakku. Maka lihat tadi, bapaknya pada saat si bungsu datang, bawa kemari jubah yang terbaik. Halo? Bukan jubah second, tapi jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya. Tadi anaknya berpikir, jadi karyawan biasa saja sudah cukup. Tapi bapaknya tidak. Berikan jubah yang terbaik. Terus apalagi cara berpikirnya kasih karunia tadi bapaknya? Kenakan cincin pada jarinya. Halo? Kenakan cincin pada jarinya, padahal anak itu durhaka, betul? Berikan cincin. Di kitab Ulangan tadi, anak ini digantung. Anak ini dilepas sampai mati. Tapi dalam kasih karunia, tidak, anak itu diberikan jubah yang terbaik. Diberikan cincin. Dikenakan pada jarinya. Diberikan sepatu pada kakinya. Berarti bapak itu mengembalikan lagi otoritas anaknya. Maka perhatikan, sebejat apapun kita di luar sana, kau harus selalu memikirkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Supaya apa? Pemulihan itu terjadi padamu. Katakan amin. Tapi kalau kau melihat Tuhan itu dengan hukum Taurat, kau akan mengatakan, Tuhan, saya tidak layak datang padamu. Saya sudah terlalu banyak melakukan dosa. Kesalahan saya sudah terlalu banyak. Tidak layak, tidak layak. Itu konsep hukum Taurat. Hari ini kau dan saya harus memakai jubah kasih karunia. Katakan amin. Diberikan sepatu. Coba lagi dikatakan ayat 23. Ambillah anak lembu tambun. Anak lembu tambun ini masih dagingnya masih manis. Berarti usia anak lembu tambun ini masih sekitar 2-3 bulan. Kalau makan tulangnya pun itu tulangnya masih belum keras, krek, masih bisa. Yang terbaik. Halo? Dikatakan di situ bukan anak lembu yang sakit-sakitan. Seperti anjing sana itu banyak sakit. Bukan itu yang diberikan. Tapi yang sehat, yang tabur. Amin. Perhatikan di sini. Yang tabur. Yang luar biasanya lagi. Marilah kita makan dengan bersuka cita. Bukan lagi dengan sedih. Tapi bersuka cita. Tapi jangan sampai salah joget, sampai dipoto. Akhirnya media sosial jadi heboh. Amin. Halo, amin. Perhatikan ini semua. Hidupmu dan hidup saya sudah dalam kasih karunia Tuhan. Tapi kasih karunia Tuhan itu tidak boleh disalahartikan. Sehingga hidupmu bebas seperti itu. Nah, justru kasih karunia itu membuat kau tambah disiplin. Kasih karunia itu membuatmu akan terus menghargai hidup. Kasih karunia itu juga membuat pada saat kau punya masalah, kau tidak menyalahkan Tuhan. Dan sebejat apapun kita di luar sana, maka hati untuk kembali kepada Tuhan akan selalu ada. Katakan amin. Halo, amin. Maka pada saat engkau sudah dalam kasih karunia Tuhan, jadilah anak yang manis. Jadilah anak penurut. Jadilah anak yang taat. Sopanlah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan dengan punya etika. Siapa yang tidak suka, ayo. Coba kalau anakmu datang sini, hoi, dengan bapaknya, hoi, bapak beli dulu bakso itu, hoi. Coba nggak sopan. Nah, kita sering sekali dalam ibadah nggak datang kepada Tuhan itu nggak sopan. Kalau lagi datang menyembah Tuhan, menyembah saja. Angkat tanganmu, amin. Amin. Angkat tanganmu. Pada saat kau bersuka-cita, bersukacita. Nah, karena Tuhan suka dengan etika. Ya. Kita semua bangkit berdiri.
Pemain musik semuanya. Kita baca yang terakhir, Yesaya 61 ayat yang ke-10. Ya. Yesaya 61 ayat yang ke-10. Yuk kita baca bersama-sama, 1 dan 3. Aku hendak memberitahu kamu betapa bahagianya aku di dalam Tuhan. Katakan amin. Halo, amin. Jadi bahagiamu itu bukan karena kau punya uang, bukan karena kau punya posisi, tapi bahagiamu itu karena engkau ada di dalam Tuhan. Ya, Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku, terus dan membungkus aku dengan jubah kebenaran. Aku seperti pengantin pria dengan pakaian pengantin serta hiasan kepalanya, atau seperti pengantin wanita dengan segala perhiasannya. Setelah Kristus datang kembali, semua anggota kerajaannya akan bersukacita. Kita akan dikenakan pakaian keselamatan, yaitu kita akan menjadi anggota umat yang ditebus Allah, dan jubah kebenaran, yaitu kita hidup sesuai dengan standar Allah. Haleluya Tuhan. Mari persiapkan anggur dan roti. Yesusku baik. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Lepas aku mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan hamba yang berkenan selalu lagi. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan hamba yang berkenan selalu. Haleluya. Semua hari ini ada karena waktu, namun karena Rohmu, bawa hatiku menyembahku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku menyembahku. Ku semakin berkurang, Yesus makin
Jemaat Tuhan yang terkasih, posisi kita sebagai anak sering menjengkelkan di hadapan Tuhan. Tapi hari ini kasih Tuhan lebih besar daripada semua kejengkelanmu. Tapi kasih karunia Tuhan tidak boleh disalahgunakan. Justru kasih karunia Tuhan yang selalu memberikan kesempatan kepada kita, itu membuatmu semakin bertanggung jawab akan kehidupan ini. Tidak boleh lagi bermain-main dalam hidup. Tidak boleh lagi bermain-main di dalam mengikut Tuhan. Tidak boleh hanya sekedar, tidak boleh karena hanya tuntutan seperti status kita sebagai orang Kristen. Tetapi bagianmu dan bagian saya, bahwa maunya Tuhan engkau harus selalu bersekutu dengannya. Tidak dibatasi hanya hari Minggu saja, tapi setiap hari kau harus butuh Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami sangat bersyukur untuk setiap kesempatan yang selalu Tuhan berikan kepada kami. Kami sering jatuh dalam dosa, tapi kasih Tuhan jauh lebih besar daripada keberdosaan kami. Itu menyadarkan kami betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Tuhan yang kami punya, Bapa yang kami punya adalah Bapa yang tidak suka menghukum, tetapi Bapa yang memberikan disiplin, Bapa yang memberikan sebuah nasihat, Bapa yang selalu memberikan ajakan, Bapa yang selalu meminta sebuah hubungan, tidak yang lain. Ingat, dunia ini tidak semakin baik-baik saja. Masih banyak hal yang harus kita pertanggungjawabkan, termasuk semua keturunan kita. Kekristenan tidak menjamin kita masuk surga. Gereja apapun tidak menjamin kita masuk surga. Yang menjaminmu, kau harus menjadi anak kesayangannya. Kau harus selalu dalam kasih karunia Tuhan. Maka sesulit apapun kehidupanmu, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah kau tidak mengiring Tuhan. Haleluya. Yesus yang baik mengikat kita dengan tubuh dan darahnya. Itu sebagai wujud di mana Tuhan yang hidup yang kita punya adalah Tuhan yang selalu ingin mengajak hubungan dengan kita. Dan Alkitab selalu mengajarkan kepada kita untuk selalu melakukan perjamuan Tuhan dengan Tuhan Yesus. Supaya engkau tetap dibungkusnya, supaya engkau tetap dibalutnya, supaya engkau tetap ada di dalam tuntunannya. Terima kasih Bapak untuk semuanya. Sebelum kami mengakhiri bulan Agustus ini, untuk memasuki bulan yang baru, kalau kami melanjutkan kehidupan kami esok hari, semua juga karena kasih karunia Tuhan terhadap kami pribadi, lepas pribadi. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk bangsa kami. Sekalipun peristiwa hari ini kami percaya bahwa kuasa Tuhan membungkus semuanya, sehingga Indonesia ini semakin maju bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari seluruh jemaat Tuhan angkat roti lebih tinggi dari atas kepala kita. Haleluya. Ini tubuh Kristus. Tubuh Kristus tercabik-cabik. Apabila hari ini Bapak dan Ibu ada mengalami sakit penyakit, maka tubuh Kristus di mana engkau mengalami sakit ini, perkatakan dan deklarasikan. Karena tubuh Kristus sempurna. Tubuh Kristus tidak pernah sakit. Tubuh Kristus tidak pernah tidak sempurna. Tubuhnya selalu sempurna. Maka tubuh yang sempurna waktu engkau makan menyempurnakan hidup, menyempurnakan tubuhmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang kau makan hari ini, kau bersatu dengan tubuh Kristus. Maka sesuatu yang tidak baik dalam tubuhmu hari ini, Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus jamah. Tuhan Yesus buang semua penyakitmu. Sehingga kau bisa melihat karya Tuhan begitu ajaib dan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau makan tubuh Kristus. Amin. Silakan makan. Mari kita semua
Angkat cawan anggur lebih tinggi dari atas kepala kita. Haleluya Tuhan. Darah Yesus juga harus tercurah. Darah berbicara tentang kehidupan. Dan darah Yesus sudah tercurah, kehidupanmu dan kehidupan saya sudah sempurna dalam Yesus. Waktu kau minum darah Yesus, maka hal-hal yang tidak baik di dalam darahmu hari ini juga Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan. Terima kasih Bapak, Kau sudah memberikan nyawa untuk kami. Dan Tuhan sudah memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Kami mau minum darah Yesus dan bersatu dengan darah Yesus. Apabila kau percaya pada darah Yesus, mari kau minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sama-sama mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin, amin. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Tepuk tangan yang mulia untuk Tuhan. Amin, amin, amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Allah. Hari ini kami hanya mendengar kebenaran kasih karunia. Dan hidup kami akan dituntun dengan kebenaran kasih karunia. Terima kasih Bapak, Tuhan Yesus yang terbaik dalam semua kehidupan kami. Diberkati seluruh jemaat Tuhan, pekerjaanmu diberkati, usahamu diberkati, bahkan dalam setiap perjalanan hidupmu, keluar masuk dari rumah, selalu ada tiang api, tiang awan sebagai tubuhmu setiap hari. Ada tubuh Kristus dan Yesus yang akan terus membungkus kalian, sehingga siapapun berbuat yang tidak baik, merencanakan yang tidak baik, tidak akan pernah bisa tembus dalam kehidupan rumah tangga kalian. Terima kasih Bapak. Seluruh jemaat Tuhan yang tidak hadir pada saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus, kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan hari ini. Tetapi kalau mereka pun akhirnya ada memiliki sesuatu yang tidak lagi semangat untuk ibadah, di dalam nama Tuhan Yesus, mereka kembali lagi semangat karena terima kasih Bapak. Diberkati seluruh anak-anak, bahkan studi mereka diberkati,
pendidikan mereka diberkati, bahkan kehidupan mereka ke depan jauh lebih baik lagi dari semua kami orang tuanya. Terima kasih Bapak, diberikan semuanya pekerjaan yang terbaik. Bahkan Tuhan yang menolong, bahkan setiap anak-anakmu di sini yang belum memiliki jodoh pun Tuhan berikan jodoh. Terima kasih Bapak, Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau menabur buat pekerjaan Tuhan di tempat ini, persembahan kami, ucapan syukur kami, perpuluhan kami, apapun yang Tuhan taruh termasuk pembangunan, Tuhan memberkatimu berlipat kali ganda. Mari semua angkat tangan di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga yang berlimpah-limpah, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan pimpinan dari Roh Kudus yang memimpinmu hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya mari sama-sama katakan amin.